kadang keanehan teh. Jadi lamun dilebatkeun kitunya, kurang teu goyang kitu teu panas. Lamun goyang, lamun dicicingkeun bae teu panas, lamun goyang panas. Bisi teu percanten cobian. Lebatkeun anu eta. Simpen tong goyang. Panas teh. Nah, ayeuna goyangkeun. Ye. Kira sok dinya mah tak kedi rada asem. Aduh. Cerita Prabu Siliwangi merupakan salah satu cerita yang paling digemari bagi banyak kalangan. Ceritanya seakan-akan tak pernah habis dan tak akan hilang bagi banyak orang. Meskipun cerita tersebut selalu berbeda-beda. Banyak tempat-tempat yang diyakini menjadi tempat persinggahan Sang Prabu yang penuh dengan mistis dan misteri. Selain mistis dan misteri yang menyelimuti persinggahan Prabu Siliwangi, ada banyak orang berkeyakinan tempat-tempat persinggahan Prabu Siliwangi mempunyai kekuatan magis. Dalam perjalanan kali ini, kami kembali mengunjungi sebuah tempat yang diyakini merupakan tempat persinggahan atau petilasan dari Prabu Siliwangi. Tempat tersebut berada di sebuah area wisata air panas yang berlokasi di Dusun Cilangkap, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Mata air tersebut merupakan salah satu mata air yang keluar dari Gunung Tampomas, yang menurut cerita mata air ini berkaitan dengan makam Prabu Siliwangi yang berada di puncak Gunung Tampomas tersebut. Banyak yang menceritakan Gunung Tampomas merupakan sebuah tujuan para raja Pajajaran untuk mendalami ilmu baik lahir ataupun batin. Begitupun dengan Prabu Siliwangi, ia sempat melakukan tapa brata atau tirakat di puncak Gunung Tampomas tersebut untuk menyempurnakan ilmu sekaligus tradisi yang dianut para raja dan kesatria Pajajaran. Menurut cerita, ketika Prabu Siliwangi sedang bertirakat, ia bermimpi bertemu dengan salah seorang istrinya yang sudah lama ia tinggalkan. Sebagai orang yang taat beragama, Prabu Siliwangi
mencari sumber air terdekat untuk bersuci. Dan sampailah ia di mata air Cipanas ini. Inilah mata air Cipanas, yang menurut cerita, di mata air Cipanas inilah Prabu Siliwangi bersuci dan melakukan aktivitas lainnya. Selain Prabu Siliwangi, tempat ini pun sempat dijadikan istirahatnya Prabu Tajimalela dan bala tentara Sumedang Larang. Sekitar tahun 1985, mata air ini dijadikan tempat wisata pemandian air panas. Meskipun sudah dijadikan tempat wisata, tetapi aura mistis tetap terasa sangat kental dan masih dikeramatkan. Disinilah tempat yang diyakini paling keramat. Sebuah tempat yang penuh misteri dan mitos tentang Prabu Siliwangi dan Prabu Tajimalela. Atas kesaktian Prabu Siliwangi, mata air ini mempunyai 3 rasa dalam satu kolam. Rasa asam, rasa manis air kelapa, dan rasa asin. Abahnya. Iya asam, namun kasar tengah siapa kelapa kolot, namun katungtung asin, cobi eut. Tadi dia mah rada asam. Coba cobi. Namun tadinya mah tengah laut. Dia mah asam abahnya. Mampu tadi yo. Kira sok dinya mah tak kedi rada asam. Tuh, eut. Nah, Asam. lamun naon oge sekolah teh nu usmah tengah. Coba tengah. Mun teh hayang 2 kali, sabok kaki gitu. Oh. Sok, eut eta. Asa naon asa kita pokolot. Aduh. Oh, tawar. Tuma, baru urang teh amaknya. Ya. Baru tuh asin, kebian. Cobi asin kalau. Oh, asin. Coba tinggalkan. Oh iya. Oh, mohon. Ada lagi keunikan lain yang bisa dirasakan oleh siapapun yang ingin mencobanya, dengan cara meletakkan bagian anggota tubuh ke dalam air yang mendidih. Keunikannya yaitu apabila bagian anggota tubuh tidak bergerak, maka kita tidak akan merasakan panasnya mata air ini. Tetapi apabila bagian anggota tubuh kita digerakkan, maka kita akan merasakan panas yang sangat luar biasa. Kata keanehan teh, jadi lamun dilebatkeun kitunya, urang teh goyang kitu teu panas, lamun goyang, lamun dicicingkeun bae teu panas, lamun goyang panas, bisi teu percanten cobian. Cobian. Lebatkeun kanu eta. Simpen tong goyang. Panas teh. Nah, ayeuna goyangkeun. panas. Dan di tempat ini pula para peziarah berdoa, memohon kesembuhan dari penyakit dengan sababiah air panas yang keluar dari perut bumi ini. Selain berdoa meminta kesembuhan kepada Sang Kholik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun tak pernah lupa mendoakan para leluhur yang ada di tempat ini.
nya yang biasa ngalaman Sri sekeluarga. Amin. Amit kanu ngasihan Sri sekeluarga ka Allah na kanu keluarga akti sane kelancang bade ngalumur keluarga bongan disuunkeun ku Sri. Di balik mitos dan legenda pemandian mata air Cipanas ini, ada banyak penelitian ilmiah yang mengatakan air panas alami mampu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dalam perjalanan kali ini, kita bisa mengerti ada banyak cerita, dongeng, ataupun legenda yang mengisahkan perjalanan masa lalu yang kita anggap hanyalah sebuah cerita khayalan yang penuh dengan tahayul dan tidak masuk akal. Tetapi kalau kita kaji tanpa emosi dan kebencian, dalam sebuah cerita ada bahasa-bahasa yang bisa kita renungkan. Tetapi terkadang kita menghakimi cerita tersebut tidak baik, padahal dalam sebuah cerita ataupun tempat-tempat sakral ada banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Baiklah teman-teman, dari mata air Cipanas Songgeang, kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam alur cerita perjalanan kami. Wallahu a'fiq akhwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.